Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Serawan gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kita udah lama nih nggak ketemu ya, Kang, Ya, ya? udah lama, udah hampir berapa, 1 tahun ya ada ya? Iya, hampir satu lebih Wah, lebih lebih lebih. Wah, sibuk lebih. sekali Kang Asrian ini. Aktivis. Masya Allah. Saya tuh Kang gini loh, Iya, pertama kali, lihat wow-nya Kang Serawan itu pas kita lagi kuliah nih ya. Waktu itu kan Akang tuh kayak yang iseng gitu, "Kang, pengen nggak sih dihipnotis dikit-dikit?" "Boleh, Kang." Tapi dalam hati tuh ya, "Wah, takut juga sih gue dihipnotis, pengen ngelak aja deh," gitu. eee, Tiba-tiba kan waktu itu ada Kang Panca kan ya. iya Kang Panca. Dan itu teman-teman, Kang Paca dihipnotis, yang bikin saya ngakak, kita tuh berasumsi bahwa kita tuh tinggal bukan di bumi lagi, tapi di planet Mars waktu itu ya. Mars. Itu ngakak banget, nah, dan sejak itulah saya sangat, wow banget nih harus ngedatengin Kang Suryaman lah gitu. Biasa aja sebenarnya. Kang asli mana, Kang? Saya asli Bali Kang. Asli Bali? Iya, Bandung asli. Parah banget, waduh serius? Bandung Oh, asli. Bandung asli? Iya. Nama lengkapnya, Kang? Saya di Antapani, nama saya Suryaman nama aslinya, Mmm. cuman dipanggil biasa Kang Surya Kang di rumah, Surya, iya. sering panggil ya ya. Jadi Kang, Iya, menarik banget nih kayak tentang mhm. dunia perhipnotisan. Nah, Nah, Geng, boleh nggak sih Kang ceritakan tentang, apa sih yang membuat Akang tuh tertarik untuk mendalami ataupun belajar tentang ilmu hipnotis ini gitu? iya. Sebenarnya luar biasa ya di dunia hipnotis ini bukan hanya tentang hiburan, tapi memang ada yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Hipnoterapi ini berkecimpung dalam kesehatan medis gitu. Oh. Khusus juga dalam kesehatan kejiwaan, emosi dan sebagainya. Seperti ketika Mmm. kita ada fobia, misalnya kita fobia sama apa kecoa, cicak dan sebagainya misalnya, itu bisa disembuhkan oleh hipnoterapi gitu. Itu sifatnya bisa permanen mungkin ya? Bisa, tergantung, kasusnya gitu. Kalau misalnya kasusnya memang dari kecil, terus memang benar fobianya itu, terlalu dalam, itu bisa harus ada berulang kali lah. Tapi kalau misalnya cuman, ringan ya, fobianya itu bisa 1 kali udah bisa sembuh gitu. Terus permanen lah gitu. Hipnotis itu salah satunya ya kesehatan. Kemudian, kesehatan salah satunya tadi fobia, kemudian ada yang stres, kemudian kejiwaan, susah move on gitu ya. Kalau susah move on Kang Ayan misalnya, itu bisa dihipnoterapi gitu. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini berhubungan dengan, pikiran kita. Jadi luar biasanya Tuhan, Allah itu menciptakan manusia itu, yang membedakannya itu akal dengan tidaknya gitu. Mhm mhm mhm. Begitupun dengan hewan, tumbuhan, dan yang lainnya, yang membedakan kita itu adalah akal, gitu. Oh, Luar biasa akal manusia apabila kita benar-benar memanfaatkan akal itu luar biasa sebenarnya. sangat sempurna Iya, beneran berarti ya? sempurnanya karena salah satunya oleh akal manusia itu. Makanya kalau misalnya orang yang akalnya tidak dipakai, apa bedanya dengan hewan, gitu. Oh, Iya, Kang, kita kan ngehipnotis seseorang nih ya. mhm, Nah, loh kok bisa gitu ya orang yang hipnotis itu benar-benar masuk dan sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu, Kang, kok bisa gitu? iya. Karena memang, saya jelaskan sedikit, karena konotasi sebenarnya hipnotis itu konotasinya orang-orang berpikirnya tentang, ilmu alam luar gitu ya, atau dunia lain misalnya. Sebenarnya alamiah gitu, ini ilmiah, Saintis juga ya? sains, Sains karena juga memang ya? ini bisa dibuktikan oleh, ilmiah gitu. Karena memang ini, ilmu dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Sebenarnya dalam alam bawah sadar manusia itu, dalam pikiran manusia itu ada 2, satu pikiran sadar, yang kedua ada alam pikiran bawah sadar manusia, gitu. Ada 2. Dan yang alam pikiran manusia itu yang pertama pikiran sadar itu, dia 12% dalam tubuh kita, menguasainya. Oh, Kemudian kalau alam bawah sadar itu 88%. Jadi sebenarnya yang sangat, menguasai diri kita itu alam bawah sadar kita. pernah gini, Kang, saya tuh baca salah satu buku lah ya, buku Iya, Hypnoteaching gitu. iya, Jadi ada seorang bapak yang mendidik anaknya dalam keadaan si anaknya itu sedang tidur gitu. tidur. Dan dia tuh gini, "Dek, kamu akan jadi orang pintar. Dek, kamu akan semangat terus tiap paginya." Dan itu benar-benar terjadi, Kang. Iya, Padahal dia tuh kan udah lo lagi tidur loh ini, lagi iya. tidur gitu. Itu sebenarnya tidak full tidur. Oh, Itu tidak sebenarnya hypnosleep namanya itu. Jadi, salah satunya ada, dalam pikiran bawah sadar manusia itu ada 4 gelombang. Satu gelombang pikiran, beta,
yang kedua alpha, 3 theta, 4 Delta. delta. Jadi keempat gelombang ini kalau yang pertama itu dalam keadaan sadar, full gitu ya. Yang pertama, yang kedua ini dalam keadaan siaga, pikiran kita siaga gitu, tapi dia fokus dalam satu hal. Contoh lagi membaca, lagi menulis, lagi mendengar, ini dalam keadaan gelombang otak manusia itu dalam keadaan alpha gitu. Nah, untuk masuk ke dalam trance atau hipnotis itu di gelombang ketiga dan keempat. Yang ketiga lah. Yang ketiga itu adalah tadi theta. Nah, gelombang otak manusia theta inilah yang sudah dalam alam bawah sadar manusia. Sehingga apapun perintah, saran itu langsung nempel ke alam bawah sadarnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang lain yang masuk ke dalam pikirannya itu terjadi, bahkan menjadi kebenaran gitu. Oh iya. Jadi luar biasanya keempat gelombang ini yang dipelajari dalam basic hipnoterapi. Oh, Jadi kita tahu ini gelombang otaknya sedang di mana nih. Nah, nanti kita tahu gimana caranya agar kita bisa masuk ke alam bawah sadar. Sebenarnya hipnotis itu Kang bukan saya yang menghipnotis, tapi sebenarnya saya membimbing, menginstrukturkan orang itu masuk ke hipnotis. Sebenarnya semua hipnotis itu adalah hipnotis diri sendiri sebenarnya. Bukan saya yang menghipnotis, tapi dirinya yang menghipnotis dirinya sendiri sebenarnya. Kang ada yang dihipnotis ya, yang dia mana dia tuh gak tidur gitu. Dia masih terbuka tapi ada beberapa kata yang kayak tadi yang asalnya kita tinggal di bumi tapi jadi di Mars gitu. Kok bisa seperti itu gitu? Apakah kita tuh memang menginstruksikan bahwa ini kita ganti dengan ini atau gimana sih? Ya, karena memang dalam akal manusia, pikiran manusia itu ada yang namanya critical factor. Jadi ini adalah pelindung yang di luarnya itu pikiran sadar. Nah, dilindungi oleh critical factor. Nah, kalau misalnya critical factor ini sudah terlewati, masuklah alam pikiran bawah sadar. Kalau kita bisa masuk tanpa trance dulu seperti tidur, itu bisa langsung ke alam bawah sadar masuk, yaitu berupa kata-kata herbal, perintah, saran yang diterima oleh klien, sehingga langsung masuk ke alam pikiran bawah sadar tanpa dia tertidur terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita bisa memasuki critical factor ini, maka kita bisa masuk langsung ke alam bawah sadar manusia tanpa dia tidur dulu. Berarti itu di gelombang frekuensi alpha mungkin theta. Theta. Jadi di antara alpha ke theta itu sebenarnya. Jadi ada gerbang lah, kalau bahasanya kita ada gerbang untuk masuk ke alam bawah sadar. Nah, gerbang ini yang harus tahu kuncinya sehingga kita bisa masuk. Ketika dia sadar kita bisa menghipnotisnya, termasuk hypnoticing yang tadi itu dalam keadaan theta sebenarnya, masuk mau ke delta. Kalau delta itu sepenuhnya dia tidur, otak pikirannya semuanya istirahat. Tapi kalau theta itu dia masih bisa masih sadar, dia sedang tidur atau misalnya lagi bermimpi, itu masih dalam keadaan theta. Jadi kalau misalnya kalian Kang Ayan misalnya mau menghipnotis temen, coba aja nanti ketika dia tidur sentuh dulu terus bilang, "Kang, ini saya Ayan," misalnya Kang Asep misalnya. Terus kamu bilang misalnya Kang Asep teh, "Kamu nanti kalau pas bangun ya bakalan bayar uang 5.000 ke saya." Gitu. Nah, secara tidak langsung ketika dia bangun, otomatis dia bakal inget itu karena sudah tertanam di alam bawah sadar, sehingga dia ngasih uang 5.000. Gitu. Cepet banget ya. Karena masuk ke alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar itu sumber memori ingatan manusia. Jadi semuanya disimpan di situ. Dari pertama kita kecil sampai sekarang itu disimpan di situ. Kang, bener gak sih kalau orang yang mudah kagetan gitu ya, atau mudah was-wasan, mudah cemasan itu sangat mudah dihipnotis, bener gak sih? Tergantung critical faktornya. Jadi kalau misalnya lagi kaget itu critical factor itu kebuka. Nah, pas dia kaget tuh. Induksi. Jadi ketika kaget itu bisa langsung dikasih saran. Misalnya ketika kaget tidur pasti langsung tidur karena critical factornya itu terbuka. Kayak mungkin metode tuh kayak jabat tangan tiba-tiba ditarik gitu ya. Nah, itu karena memang fokusnya pikirannya buyar kan. Jadi critical faktornya yang melindungi alam bawah sadarnya itu lemah atau terbuka. Jadi dia masuk, mau saran apapun masuk. Berarti hipnotis itu lebih kuatnya itu cara kita meyakinkan dia atau kita menguasai dalam ilmu hipnotis itu gitu? Keduanya sebenarnya. Soalnya kan gini kan, di televisi kan kadang-kadang ada orang yang tanpa menyentuh pun gitu ya, dia berkata-kata, tiba-tiba orang itu langsung ngikutin apa yang diucapin gitu. Kok bisa gitu. Iya. Memang luar biasa sebenarnya. Kalau kita tahu ya, salah satunya hipnotis itu luar biasa kan. Untuk diri sendiri pun gitu, yang tadinya tidak percaya diri bisa jadi percaya diri. Di depan orang banyak misalnya ada demam panggung dan sebagainya, itu bisa dengan hipnoterapi sebenarnya. Kalau lihat makhluk gaib kira-kira bisa? Bisa sebenarnya. Bisa. Karena kan termasuk sugesti pun itu masuk ke nantinya bisa melihat gitu ya.
orang-orang kan yang Oh, pertama bisa melihat gaib itu salah satunya kan sugesti gitu. Oh itu mah sugesti gitu kan, banyak yang bilang seperti itu kan. Nah ini kan dalam ilmiahnya, tapi kalau masalah agamanya, orang yang bisa melihat setan itu adalah orang yang di dalamnya ada setan juga. Kalau menurut pribadi saya ya, iya, iya, karena betul, betul. dalam Quran udah jelas yang bisa melihat alam gaib, setan dan jin sebagainya itu adalah mereka bangsa jin mereka sendiri. Kalau manusia mah memang dibatasi tidak bisa melihat mereka. Iya. Hanya orang-orang yang dikehendaki mungkin Kecuali seperti itu. orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu salah satunya. Nah, Ibnu Ilmu ini kenapa saya pelajari salah satunya karena memang bermanfaatnya luar biasa. Oke, Kang, kira-kira Kang belajar ilmu ini udah berapa lama sih gitu? Saya belajar hampir 1 tahun, cuman saya 1 tahun. iseng-iseng sebenarnya baca-baca, terus lihat-lihat video, sehingga kayak mencoba ke teman-teman, ternyata bisa, alhamdulillah gitu. Terus Oke. saya pelajari lagi gitu ya buku-bukunya sampai luar biasa ternyata gitu. Dan orang yang pertama Kang hipnotis itu siapa sih? Pertama saya itu siapa lupa lagi. Teman kalau nggak salah. Sampai-sampai saya pernah juga ada teman yang mau berhenti ngerokok, saya coba gitu. Alhamdulillah gitu. Dia berhenti berapa 1 minggu 2 minggu, kesananya dia ngerokok lagi. Kenapa? Karena dia ada keinginan nggak mau berhenti ngerokok gitu. Masih menolak mungkin Masih ya. menolak dirinya karena memang hipnotis ini real harus ada izin dari subjek atau orang tersebut. Berarti bisa juga nggak permanen mungkin ya Iya. kalau dia masih memberontak Iya. ingin banget gitu. Makanya saya tanya dulu kalau misalnya ada yang mau salah satunya fobia atau apapun, berarti dari dirinya sendiri dulu mau nggak sembuh gitu dari fobia, dari kecanduan itu mau sembuh nggak. Kalau misalnya dari dirinya masih ragu-ragu, nah masih mentah nanti. Kang, waktu Akang pertama kali nih berhasil menghipnotis seorang, kira-kira gimana tuh respect Saya Akang? nggak percaya sama diri saya sendiri. Emang ini Kaget gitu. bener, maksudnya Lu beneran gak sih atau acting gitu kan? saya digituin bener. Saya pernah di video, cuman saya lupa nggak di Simpan. upload ya, nggak Oh, disimpan juga banyak gitu. Termasuk anak didik saya kan, saya juga di madrasah ngajar ya. Iya. Saya pernah menghipnotis, hipnoterapi, hipnomotivasi pernah ke anak-anak. Dia dulunya nggak rajin, sekarang rajin. Dia dulunya nggak suka sama matematika ya, pelajaran pusing, misalnya pokoknya malas kalau pelajaran matematika. Gitu saya berikan motivasi bahwa matematika itu mudah gitu. Sehingga dia rajin sekarang belajar matematika. Bahkan ada, saya pernah lihat juga YouTube yang tadinya tidak suka matematika, sekarang dia juara olimpiade matematika. Wow, bisa gitu ya. Tapi itu kan balik lagi ke orangnya ya. Kalau Balik misalnya lagi ke dia orangnya. masih pengen malas ya susah lagi Ya. mungkin. Gitu, bener. Karena kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Oh, Allah tidak akan merubah seseorang kalau dianya tidak mau berubah. Kembali lagi. Dan ini pun sebenarnya semuanya membuktikan bahwa dunia ini memang hanya sinda gurau gitu. Karena memang segala sesuatu pun bisa terjadi gitu. Iya. Kalau kita menyangka itu. Karena kan Allah itu sebagaimana prasangka hambanya itu kan. Di keluarga Kang udah pernah tahu gitu bahwa Kang tuh bisa seperti ini gitu. Paling adik saya Adik. pernah saya hipnotis soalnya. Terus gimana nih? Wah, ada kakak gue nih dapat hipnotis gimana tuh? Gak bisa sebenarnya kalau misalnya saya memaksa untuk dihipnotis nggak bisa sebenarnya. Oh. Sebenarnya nggak bisa. Tapi ada cara lain gitu untuk bisa dia nggak mau tapi jadi gitu bisa. Gimana gitu. tuh? Ya tanpa disadari ngobrol dia masuk. Oh, gitu. kejebak gitu Kejebak. ya. Makanya ada kalau misalnya kita udah paham di dunia hipnotisme, kita bisa menangkal itu gitu. Sehingga kita menjaga critical factor yang tadi itu. Sehingga kita tidak masuk alam bawah sadar. Gitu. Kang pernah nggak sih Akang tuh ngehipnotis seseorang, Hmm. tapi dia tuh gak berhasil gitu? Ada. Oh, berarti ngelawan terus gitu ya? Salah satunya dia nggak mau, terus dia gimana ya? Pokoknya Menolak aja gitu ya? menolak untuk dihipnotis, terus memang berisik, tidak fokus lah gitu. Banyak orang di situnya, jadi susah. Oh, berarti bener dong kalau sekiranya ada orang yang kayak gini nih, gue gak percaya hipnotis, silakan aja hipnotis, gue gak bakalan percaya kok, gak bakalan bisa lagi dihipnotis gitu, bener Nah, sih? Oh, itu bisa juga sih kalau misalnya kitanya pinter untuk pendekatan, gimana caranya dia percaya bahwa aman gitu, bahkan bisa membuat dia sehat, bahkan bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Oke, kira-kira nih, yang paling menarik ketika Kang menghipnotis seseorang, yang seperti apa sih gitu? Ada yang gimana gitu? Nah, dalam hipnotis pun ada yang namanya uji sugestivitas dulu. Oke, Jadi kayak gimana sebelum masuk ke hipnotis ada uji dulu, pengujian dulu.
Mungkin mau coba Kang Akang Oh, Kang Bang Doi, ayo. diuji Bisa dulu di sini. ininya dulu. Gimana kira-kira? Nggak apa-apa Kang? Kang Bang mungkin mulai dulu pas nih. Iya. Pengen tahu nih. Jadi ada diuji dulu yang namanya sugestivitasnya. Jadi ada seseorang itu sugestivitasnya berbeda-beda Kang. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit gitu. Kalau misalnya yang sulit juga nanti untuk ke hipnotis pun sulit gitu. Tapi kalau misalnya mudah, biasanya mudah juga.